Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah virtual hari ini. Kami akan menginformasikan Warta Gereja hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kumbang rasi dengan cara menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau melakukan transfer ke rekening yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak dengan tema Hidup Baru di Dalam Kristus. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi selanjutnya merupakan laporan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Antara lain, pertama, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, telah terselenggara kelas katekisasi reguler melalui aplikasi Zoom Meeting. Kelas katekisasi akan rutin diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Kedua, pada tanggal 14 Juni 2020, tim peduli COVID-19 telah melaksanakan pembagian tribako dan makanan anak kepada jemaat GKJ Bambu Kuning, serta penjualan sembako murah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Informasi ketiga, Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima laporan saldo partisipasi peduli COVID-19 per hari Sabtu 20 Juni 2020, jumlah saldo sebesar Rp4.192.927. Informasi selanjutnya merupakan kegiatan yang akan diselenggarakan, yaitu pertama, Komisi Pembinaan Warga Gereja GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan seminar pendidikan teologi jemaat dengan tema Beriman dalam Tanya pada hari Sabtu 4 Juli 2020. Seminar ini menghadirkan narasumber Pendeta Daniel Kalistiabudi PhD yang merupakan dosen Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Kegiatan akan ditayangkan secara live melalui YouTube GKJ Bambu Kuning dan aplikasi Zoom Meeting khusus untuk warga jemaat GKJ Bambu Kuning. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Bayu Ugro. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Saat ini, Majelis GKJ Bambu Kuning bersama Komisi Diakonia juga mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam berbagi kasih bantuan dana pendidikan. Kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan tidak semua anak dapat dengan mudah melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memberikan donasi bagi jemaat GKJ Bambu Kuning yang membutuhkan bantuan dana pendidikan. Donasi dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang tertera di dalam poster atau mengumpulkan ke pengurus kelompok. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah minggu bersama keluarga yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning pada hari Minggu 21 Juni 2020 dengan tema Gereja Menghadapi Tantangan Zaman. Kami persilakan Bapak, Ibu, Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Selamat beribadah. Suwi prosuci nyawiji tunggal ati sami ngebekti memuji pring Gusti ajri sumelah sedelan kasangsaran ginantos kabegjan seeng Tangsan dedongo sumaram ring Sang Rama miwarumantyang lawan mring panggoda pratyang prajaya klayan saego proyo silih biyantono no amrijoyo. Ibadah minggu saat ini berlangsung karena pertolongan Kristus Sang Kepala Gereja. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Amin. Amin, amin, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab dari Roma 12 ayat 11 sampai dengan 13. Roma 12 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
baik suka baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertemu di tata rahmat-Nya. Sengsara dan beban kan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikulnya serta. Mari bersama-sama kita berdoa. Bersama-sama kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami tidak hanya untuk menjadi pendengar-pendengar firman, melainkan menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Di tengah rupa-rupa tantangan dan pergumulan kehidupan, kami mau menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam lagu hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab di ibadah minggu ini, Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, 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 Sejak abad ke-3, gereja mulai diibaratkan sebagai sebuah bahtera.
Nah, pemikiran ini dicetuskan pertama kali oleh seorang teolog bernama Tertullianus, berkebangsaan Aljazair. Gereja bagaikan bahtera. Nah, ratusan tahun setelah itu, dari pemikiran ini kemudian tercipta nyanyian pelengkap kidung jemaat 105 dan nyanyikanlah kidung baru 111. Tentu kita sudah sangat familiar dengan kedua nyanyian ini. Berjudul Gereja Bagai Bahtera. Nah, tentang nyanyian ini di tiap baitnya berisi lirik yang sangat jujur, menggambarkan pergumulan gereja di tengah dunia. Nah, saya ambil contoh bait yang pertama dan kedua. Di layar kita bisa melihat lirik teksnya. Di bait pertama dikatakan, gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudra dan badai menderu, dan gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh, dan seterusnya. Nah, di bait ini Sang Pencipta secara jujur ingin menggambarkan keberadaan gereja di tengah dunia yang selalu bergumul dengan berbagai tantangan dan persoalan. Tidak ada gereja yang tidak diperhadapkan pada tantangan dan persoalan. Nah, di bait kedua, gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan masa jayanya yang selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Nah, di bait kedua ini gereja juga digambarkan kerap kali tergoda untuk berhenti berlayar, lalu memilih diam menikmati kenyamanan di pelabuhan. Tidak berani mengambil resiko. Gereja takut berhadapan dengan tantangan zaman. Hanya mengenang masa jayanya, selalu membanggakan capaian di masa lalu, tetapi tidak berani membuka diri terhadap perubahan zaman. Nah, saudara-saudara, teks kitab suci yang kita renungkan bersama pagi ini membenarkan gambaran gereja yang akan selalu berhadapan dengan tantangan zaman. Pasca peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, gereja perdana atau juga sering disebut sebagai jemaat mula-mula, di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, juga pasal 4 ayat 32 sampai 35. Di sana digambarkan gereja sebagai sebuah persekutuan yang sangat ideal. Karena di dalamnya ada kesehatian, sehati sepikir, bertekun dalam doa, dalam pujian dan firman, dan yang menarik mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Dan umumnya gereja seperti inilah yang kemudian didambakan, sekaligus dijadikan model oleh semua orang Kristen dimanapun, bahkan sampai kapanpun, termasuk sampai saat ini. Inilah gereja yang ideal. Namun persoalannya, kita perlu jujur mengakui bahwa keberadaan gereja yang kita anggap ideal itu ternyata cepat berlalu. Dan realitanya gereja yang adem itu kemudian berhadapan dengan hiruk-pikuk persoalan dan tantangan yang demikian banyak. Baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, dua contoh pergumulan gereja perdana di awal-awal, yaitu kasus Ananias dan Safira, kita tentu ingat. Dan kemudian juga problem yang kita baca bersama di pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7.
Nah saudara-saudara, yang sesungguhnya terjadi di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 bacaan kita pagi ini persoalan suka tidak suka antara pengikut Kristus berlatar belakang Yahudi Ibrani dengan pengikut Kristus berlatar belakang Yahudi Yunani. Mereka yang berlatar belakang Yahudi Ibrani, mereka merasa menjadi kelompok yang lebih istimewa karena merasa mereka adalah kelompok keturunan umat pilihan Allah yang asli yang belum bercampur dengan bangsa lain. Ditambah dari sisi jumlah mereka lebih banyak dan dari segi finansial secara strata ekonomi di tengah masyarakat mereka pun lebih mapan. Nah dari persoalan ini kemudian muncul problem baru yang kemudian dipersoalkan, yaitu pembagian makanan dan minuman kepada janda-janda berlatar belakang Yahudi Yunani yang terabaikan. Nah, kondisi ini kemudian menimbulkan sungut-sungut di antara mereka dan ini menjadi persoalan di tengah jemaat. Gereja yang ideal itu, yang adem ayem itu, kini ada konflik, ada pergumulan, ada tantangan di dalamnya. Nah, menyikapi problem ini, ke-12 rasul mencari solusi terbaik dari persoalan yang baru pertama kali mereka hadapi di jemaat. Nah, paling tidak ada 3 tahapan yang mereka lalui. Dan ini menjadi cerminan hidup bergereja yang saya sebut sebagai cerminan hidup bergereja yang demokratis dan teratur. Ketika menghadapi masalah itu, yang pertama para rasul mengundang seluruh warga jemaat dalam sebuah pertemuan. Dan di sana para rasul secara terbuka mereka mengakui kekurangan dan kelemahan dalam pelayanan. Jadi ada proses evaluasi sekaligus refleksi atas karya pelayanan yang selama ini mereka kerjakan. Dan kemudian diakhiri para rasul menawarkan solusi dan mengajak umat untuk memilih pelayan-pelayan baru untuk melayani meja. Jadi dikumpulkan lalu bicara dari hati ke hati tentang persoalan yang terjadi dan apa solusinya. Nah yang kedua, umat kemudian diajak memilih, mereka berproses melakukan pemilihan dan mereka akhirnya memilih pelayan yang baru. Jadi ada proses demokrasi yang dijalani, tidak terjadi pemaksaan kehendak dan ini sebuah proses keteraturan di dalam jemaat. Nah yang ketiga, ke-12 rasul di sana dikatakan rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Artinya ini bentuk dukungan kepada pelayan-pelayan yang baru. Nampak sebuah kepemimpinan kolektif, sebuah tim yang sehat yang saling mendukung satu dengan yang lain untuk menemukan, untuk menjawab persoalan yang mereka hadapi. Nah saudara-saudara, dari tahapan-tahapan ini kita bisa lihat akhirnya mendatangkan dampak yang positif bagi kemajuan karya pelayanan di jemaat. Selain ada peningkatan mutu pelayanan, kita bisa lihat muncul jabatan baru, yaitu pelayan meja. Kalau kita perhatikan, pelayan meja ini adalah sejatinya cikal bakal jabatan gerejawi saat ini yang kita kenal sebagai diaken, diakonos. Jadi dalam hal ini prinsipnya adalah gereja menjawab kebutuhannya apa, lalu kemudian baru diperlengkapi. Bukan diperlengkapi dulu, lalu meskipun tidak ada kebutuhan tersebut. Jadi pergumulannya apa, kebutuhannya apa, lalu baru diperlengkapi. Dan kita bisa lihat hasilnya di ayat 7, perikop ini diakhiri dengan sangat apik, sesuatu yang membahagiakan. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah
Nah, saudara-saudara, belajar dari proses bergereja jemaat mula-mula, nampak bahwa gereja kala itu berusaha dengan baik untuk menjawab persoalan dan tantangan. Dalam proses itu nampak keteraturan, tapi sekaligus keluasan dan keterbukaan. Para rasul memiliki tata cara aturan dalam membangun kehidupan berjemaat, dalam mengatasi persoalan dan tantangan di tengah jemaat. Ada aturan yang jelas, tetapi juga ada keluasan, ada keterbukaan, menerima hal-hal yang baru untuk diterapkan dan dihidupi dalam kehidupan berjemaat. Dengan kata lain, gereja mau membuka diri terhadap perubahan-perubahan guna menjawab tantangan zaman. Saudara-saudara, tantangan bergereja di tahun 2020 ini jelas tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal dengan sangat cepat. Dan kini setelah hampir 3 bulan lebih berlalu, kita sampai di titik awal menata kehidupan bergereja di era new normal. Jelas ini bukan hal yang mudah. Tapi inilah realita, tantangan yang harus kita hadapi bersama. Ombak yang berderu, gelombang samudra dan badai yang mengamuk masih mengelilingi bahtera itu. Namun bahtera itu harus tetap berlayar. Bila Tuhan mengizinkan, ibadah minggu umum di Gedung Gereja Bambu Kuning akan mulai diselenggarakan minggu depan dengan tata aturan baru, dan itu semua sudah disosialisasikan kepada warga gereja dan juga diinformasikan kepada aparat pemerintah terkait. Mari kita belajar bersama-sama menjalani kehidupan bergereja di era new normal. Pasti ada banyak rasa, ada berbagai hal yang harus kita pelajari bersama-sama. Meskipun ibadah minggu umum di gedung gereja sudah diselenggarakan, tapi belum semua warga jemaat bisa turut hadir beribadah. Karenanya kita semua perlu bersabar menunggu giliran masing-masing. Ibadah online melalui channel YouTube, baik itu ibadah minggu umum maupun cerita Alkitab anak akan terus diadakan. Dan besar harapan kita semua terkait komisi, kelompok, dan komunitas di GKJ Bambu Kuning, mari makin kreatif dan inovatif untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara virtual. Dalam pemahaman bahwa perjumpaan virtual adalah ruang yang dianugerahkan Tuhan untuk menyatukan dan memelihara umat di zaman modern saat ini, di tengah tantangan pandemi COVID-19. Kita belajar menata kembali peribadahan di gedung gereja di era new normal. Tetapi kita terus juga berproses memberi ruang untuk ibadah-ibadah yang dilakukan secara online, perjumpaan-perjumpaan virtual di tengah jemaat. Bersama Sang Nahkoda kehidupan, gereja bagaikan bahtera akan terus berlayar menghadapi tantangan zaman. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Amin. Saat badai
Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Di setiap zaman, persekutuan umat beriman diperhadapkan pada tantangan yang berbeda-beda. Bagaikan bahtera yang berlayar di antara ombak berderu, di tengah samudera mengamuk dan topan badai yang menghempas. Di saat itulah gereja diutus untuk berani bersikap, berlandaskan iman disertai hikmat dan kebijaksanaan. Pikiran-pikiran kreatif dan inovatif muncul, menjadi penyemangat derap langkah gereja untuk terus bergerak maju. Di zaman ini, tantangan itu hadir tiba-tiba, tak ada prediksi tanpa referensi. Pandemi COVID-19 memporak-porandakan beragam segi kehidupan, menggoreskan ketakutan, menyematkan kebingungan. Di negeri ini, hampir 3 bulan lebih, pandemi itu menguasai kami. Hingga kini, pandemi itu belum sepenuhnya mampu diakhiri. Syukur padamu ya Allah. Di tengah pandemi, gereja tidak pernah berhenti berkarya. Dalam iman dan hikmat anugerah-Mu, kami belajar untuk terus bergerak aktif dan kreatif dalam karya pemeliharaan dan pewartaan iman. Terima kasih atas teknologi, komunikasi, dan informasi di zaman modern ini. Dalam penjara COVID-19, kami tetap dapat terhubung satu sama lain. Sungguh menolong dan menguatkan kami. Bersatu padu dalam gerak langkah bersama dengan pemerintah dan komunitas lainnya. Di masa ini kami mau belajar hidup dengan tata cara baru di era new normal. Kami memahami benar, belum sepenuhnya COVID-19 undur dan mundur dari kehidupan ini. Namun kami diberi hikmat pengertian untuk menentukan sikap. Dalam kehati-hatian, dengan penuh ketaatan, kami mau mulai menjalani kehidupan yang baru, termasuk dalam peribadahan di gedung gereja. Bila Tuhan mengizinkan, Minggu 28 Juni, peribadahan di gedung gereja milik Tuhan, anugerah Tuhan, GKJ Bambu Kuning akan mulai diselenggarakan secara terbatas dengan tata cara yang baru. Segala persiapan baik sarana prasarana pendukung, para pelayan ibadah, dan juga umat yang akan hadir kiranya selalu dalam rengkuan kasih dan pertolongan Tuhan. Bagi umatmu yang belum bisa beribadah di gedung gereja, secara khusus warga jemaat anak, Adi Yuswo, dan saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan pun memelihara iman dan pengharapan mereka melalui ruang-ruang di ibadah online. Di ibadah ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dalam keringkihan badani mereka. Untuk Bapak Suhartono, Bapak Budi Hartoyo, Bapak Ibu Suripto Hadi, Ibu Kos Hartuti, Ibu Watinah, Ibu Emilia Sumarni, Mbak Jati Utami, Ibu Rosidi, Mas Alfonso, Bapak Supriyadi, dan Bapak Sandi. Berikanlah kekuatan, semangat, agar saudara-saudara kami dapat segera berpulih, sehat kembali dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk saudari-saudari kami yang sedang mengandung, untuk Mbak Ambar, Mbak Ruth Yosiana, dan juga Mbak Natalia Cynthia Luntungan. Berikanlah pertumbuhan yang normal untuk bayi dalam kandungan dan juga kesehatan bagi sang ibu. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang mendambakan momongan, juga muda-mudi yang mendambakan pasangan hidup, yang tengah mempersiapkan pernikahan, atau yang saat ini tengah menjalin relasi dengan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Berkatilah setiap upaya usaha yang mereka lakukan. Berharap kepadamu ya Allah, dalam kehendak dan pertolongan Tuhan, apa yang mereka harapkan dapat diwujud nyatakan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang bergumul, mencari,
atau bahkan mereka yang sudah mendapatkan tempat studi yang baru. Tuhan memberkati. Khususnya kami juga berdoa untuk para orang tua yang mengupayakan biaya pendidikan putra-putri mereka. Ya Allah, berikanlah kecukupan dan tolonglah mereka. Berkaitan dengan kebutuhan ragawi umat, saat ini kami berdoa untuk tim peduli COVID-19 dan tim pemberdayaan ekonomi jemaat yang terus bergerak dalam berbagai kegiatan diakonia dan wirausaha. Kiranya Tuhan memberkati upaya usaha yang kami lakukan, dan biarlah ini dapat meringankan beban kehidupan umat di tengah beragam tantangan perekonomian saat ini. Ya Allah, kami pun terus berdoa untuk saudara-saudari kami yang berjuang dalam upaya menanggulangi virus corona ini. Ada di antara saudara-saudari kami, mungkin orang tua, suami, istri, anak, saudara, atau sahabat yang kami kasihi. Mereka menjadi pelayan-pelayan, tim medis, dokter, dan perawat. Kami berdoa untuk Dr. Dimas, Dr. Nugroho, Dr. Rebeka, Dr. Andi, Bu Ana, Bu Christine, Mbak Tias, dan Mbak Lia. Kami percaya Tuhan berjuang bersama mereka, karena mereka pun berjuang atas nilai-nilai kemanusiaan. Berkatilah dan terus jagai mereka. Ya Tuhan, inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam kesatuan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada ibadah minggu di keluarga saat ini, kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan. Persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara yang berupa persembahan syukur mingguan, persembahan syukur bulanan, persembahan ULK, persembahan P2G, persembahan untuk kombang rasi, dan persembahan syukur lainnya. Segala persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop dan dapat dititipkan melalui majelis pendamping kelompok untuk diserahkan ke gereja atau ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar ini. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menghimpun persembahan adalah dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa bersama
Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Dan marilah kita serahkan persembahan kita ini di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan bagian doksologi kita nyanyikan bersama. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami hendak menghantar persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya persembahan ini, meskipun kami menyadari bahwa persembahan ini jauh dari sempurna. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan. Ajari kami Tuhan, agar senantiasa bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, terutama persembahan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya. Juga hambamu yang hendak mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan jauhkan dari roh-roh jahat dan pencobaan, sehingga persembahan ini dapat dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuni
Saudara-saudara, kembalilah ke tengah kehidupan. Hadapilah rupa-rupa tantangan zaman dengan kreatif dan inovatif, sembari terus berpengharapan pada pertolongan Kristus, Sang Kepala Gereja. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto dan seluruh pelayan ibadah lainnya. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning menghimbau kepada jemaat agar selalu mengikuti petunjuk dan anjuran pemerintah pada pola hidup normal baru ini dengan tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker saat di luar rumah. Raja